Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami di Universitas Ahmad Dahlan mengenai gerhana bulan. Nah, untuk anggota kelompoknya, yang pertama ada Resti Hayatun Nafisah, yang kedua ada Hanifah Mutmainah, yang ketiga ada Ikrimah Himatul Aliyah, yang keempat saya sendiri yaitu Taufik Hidayat, dan yang terakhir ada Mukopi Ahmad. Nah, untuk topik pembahasannya, kami memaparkan 4 topik pembahasan. Yang pertama, yaitu profil bulan dan fase bulan. Yang kedua, orbit bulan mengelilingi bumi. Yang ketiga, gerhana bulan. Dan yang keempat, manfaat gerhana bulan. Nah, untuk topik pembahasan yang pertama mengenai profil bulan dan fase bulan akan disampaikan oleh Resti Hayatun Nafisah. Untuknya, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Slide selanjutnya. Profil dari bulan sendiri, bulan itu merupakan satelit bumi, sehingga bulan bergerak mengelilingi bumi. Adapun gerak bulan meliputi gerak rotasi, gerak revolusi terhadap bumi, dan gerak revolusi terhadap matahari bersama bumi. Masa dari bulan seperti yang tertera dalam PPT, ada masa dari bulan, jari-jarinya, keliling, volume, luas permukaan, dan periode rotasi. Slide selanjutnya. Nah, di sini terlihat ya bahwa ada fase-fase bulan. Kan bulan itu bulan itu bercahaya. Bulan itu bercahaya itu karena ada memantulkan cahaya matahari. Setiap saatnya separuh bagian bulan akan menerima cahaya matahari. Tetapi karena bulan juga mengelilingi bumi, konfigurasi yang berbeda antara bumi, bulan, dan matahari mengakibatkan porsi permukaan yang bercahaya akan berubah-ubah tergantung dari terlihatnya dari bumi gitu. Nah, inilah yang disebut dengan fase bulan. Fase bulan sendiri berlangsung selama 29,5 hari atau 1 orbit edar mengelilingi bumi. Saat bulan dan matahari berada pada arah langit yang sama, bulan tidak terlihat di langit malam. Fase tersebut dinamakan bulan baru. Selanjutnya, sinar bulan semakin terang dan akan memasuki fase bulan sabit, lalu ke bulan separuh, lalu bulan cembung, lalu bulan purnama. Kemudian kembali lagi ke fase di mana bulan baru, di mana di sini sinar bulan berkurang seiring kembalinya ke fase bulan baru. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Resti yang telah memaparkan topik pembahasan yang pertama. Nah, untuk topik pembahasan yang kedua mengenai orbit bulan mengelilingi bumi akan disampaikan oleh Hanifah. Untuknya, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai orbit bulan mengelilingi bumi. Kan sudah dijelaskan bahwasanya bulan itu memiliki gerak rotasi, kemudian berevolusi terhadap bumi dan juga berevolusi terhadap matahari bersamaan dengan bumi. Oleh karena itu, sebagaimana kita ketahui bahwasanya orbit bulan ini berbentuk elips. Kemudian revolusi bulan mengelilingi bumi adalah 27,3 hari yang disebut dengan periode sideris. Nah, periode sideris ini merupakan selang waktu bulan untuk mengelilingi bumi tepat 1 putaran atau setara dengan 360 derajat. Untuk mengetahui perputaran sebesar 360 derajat ini, maka kita perlu titik acuan yang dianggap tetap atau tidak bergerak. Nah, titik acuan yang digunakan adalah bintang yang sangat jauh. Periode siderik ini sekitar 1/3 hari atau lebih tepatnya 27,3 hari. Nah, kemudian akan tetapi bumi itu bergerak mengelilingi matahari pada waktu yang bersamaan dengan bulan, sehingga dibutuhkan waktu yang sedikit lebih lama bagi bulan untuk memperlihatkan fase yang sama ke bumi, yaitu sekitar 29,5 hari.
yang disebut dengan periode sinodik. Nah, periode sinodik ini merupakan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam fase-fase bulan. Kemudian sehingga bulan yang tampak bersinar karena memantulkan cahaya matahari. Nah, perlu kita ketahui juga bahwasanya bumi saat bergerak di bidang ekliptikanya itu tidak lurus. Bumi itu berputar dengan sudut kemiringan sebesar 23 derajat dan bulan itu berputar dalam bidang ekliptika dengan sudut sebesar 5 derajat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Hanifah telah menjelaskan mengenai orbit bulan mengelilingi bumi. Untuk selanjutnya yaitu gerhana bulan yang akan disampaikan oleh Iklima. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih pada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi mengenai gerhana bulan. Gerhana bulan adalah peristiwa terhadap cahaya matahari oleh bumi terhadap bulan sehingga cahayanya sebagian atau semua tidak sampai ke bulan. Atau dapat diperingkas bahwa gerhana bulan terjadi ketika bulan melewati bayangan bumi. Nah, ketika bulan hanya sebagian yang terkena bayangan bumi, maka yang terjadi adalah gerhana bulan sebagian. Namun, jika seluruh bagian bulan terkena bayangan bumi, maka fenomena yang terjadi adalah gerhana bulan total, di mana bulan akan tampak berwarna kemerahan saat gerhana bulan, dan matahari menuju bulan seluruhnya melewati atmosfer. Slide selanjutnya. Nah, di sini kami melakukan pengamatan terhadap peristiwa gerhana bulan pada hari Selasa 8 November tahun 2022 pukul 16 WIB sampai 20 WIB di Universitas Ahmad Dahlan, di mana pada hari tersebut terjadi peristiwa gerhana bulan total dan bulan berada di bayangan bumi. Pada tanggal 8 tersebut, bulan memasuki penumbra bumi pada pukul 5:02. Bulan memasuki penumbra bumi pada pukul 15:02 detik dan memasuki bayangan penumbra bumi pada pukul 16:09 detik. Dan bulan mulai mengalami totalitas gerhana pada pukul 17:17 WIB. Pada saat itu posisi bulan masih di bawah horizon sehingga belum bisa diamati. Bulan baru terbit kembali di ufuk timur pada pukul 17:20 WIB. Namun kombinasi kondisi gerhana dan posisi yang masih tepat di horizon membuat bulan sulit diamati. Dan mungkin ini video cuplikan yang kami amati dari Universitas Ahmad Dahlan. Nah, di sini kami mengamati alat yang biasa digunakan untuk melakukan pengamatan terhadap proses gerhana. Namun, dikarenakan terkendala oleh cuaca, proses pengamatan tidak dapat diamati sepenuhnya dan mungkin hanya dapat diamati lewat monitor saja. Adapun gambar-gambar bulan atau fase-fase bulan dari waktu ke waktu ketika peristiwa gerhana ditampilkan pada video berikut. Nah, di sini puncak totalitas gerhana terjadi pada pukul 17:59, di mana pusat bulan akan tepat berada di pusat bayangan bumi, dan gerhana bulan total berakhir pada pukul 18:42. Pukul 19:42 diakhiri dengan fase gerhana bulan sebagian, dan bulan berada di wilayah penumbra bumi hingga pukul 20:56, hingga total waktu gerhana pada 8 November 2022 ini yaitu sebanyak 5 jam 58 menit, sedangkan lama totalitas gerhananya selama 1 jam 25 menit. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Iklima yang telah memaparkan hasil pengamatan dan juga pengertian gerhana bulan. Untuk selanjutnya mengenai manfaat gerhana bulan yang akan disampaikan oleh Al-Mukopi. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan mengenai manfaat gerhana bulan. Adapun manfaat gerhana bulan, salah satunya yaitu gerhana bulan menunjukkan bahwa bumi itu bulat. Nah, ini diperkuat dengan adanya pertama, gerhana bulan terjadi karena bulan masuk ke bayangan bumi. Lalu penampakan gerhana bulan menunjukkan bahwa bumi berupa lingkaran atau piringan. Nah, selanjutnya ada penampakan bayangan bumi yang konsisten dimanapun terjadinya gerhana menunjukkan bahwa bentuk bumi adalah bulat. Nah, untuk manfaat lain dari gerhana bulan yaitu dengan adanya gerhana bulan, para ahli lingkungan mampu melihat indikasi tinggi rendahnya suatu polusi udara. Indikatornya apabila warna bulan semakin merah, maka tingkat polusi udara juga semakin tinggi. Lalu manusia juga bisa melihat korona matahari yang tidak bisa dilihat saat keadaan tidak gerhana bulan. Lalu manusia juga bisa menambah ilmu pengetahuan dari gerhana bulan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Amuk Kopi yang telah menjelaskan manfaat gerhana bulan. Nah, untuk kesimpulannya, gerhana bulan adalah peristiwa terhalangnya cahaya matahari oleh bumi terhadap bulan sehingga cahayanya sebagian atau semua tidak sampai ke bulan. Nah, untuk manfaat gerhana bulan terjadi karena bulan masuk ke bayangan bumi. Nah, penampakan bayangan bumi yang konsisten dimanapun terjadinya gerhana menunjukkan bahwa bentuk bumi adalah bulat. Nah, hasil pengamatan kami pada tanggal 8 November mengenai gerhana bulan total yang terjadi selama 1 jam 24 menit 58 detik. Ya, awal penumbra akan terjadi mulai pukul 15.02 waktu Indonesia Barat dan akhir penumbra terjadi pada pukul 20.56 waktu Indonesia Barat. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.